Halo, nama saya Diva Brilian dengan NIM S10312010007. Saya mahasiswi dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura. Di sini, dalam memenuhi UAS Sistem Politik Indonesia, saya akan mempresentasikan salah satu topik yang ada pada materi yang pernah disampaikan oleh dosen saya, yaitu lembaga eksekutif. Apa sih lembaga eksekutif itu? Nah, dapat diketahui secara umum, lembaga eksekutif merupakan salah satu badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga eksekutif pula merupakan motor penggerak kekuasaan pemerintahan negara dengan sistem presidensial. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan, melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Untuk presiden dan wakil presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan dipilih melalui pemilu dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, namun hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden Indonesia berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki tugas dan wewenang seperti memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, serta menyusun kabinet. Sebagai kepala negara, presiden menjalankan tugas dan wewenang antara lain menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, serta memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Wakil presiden adalah pembantu presiden. Wakil presiden menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang presiden. Tugas dan wewenang wakil presiden antara lain membantu presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban presiden, mewakili presiden melaksanakan tugas kepresidenan, serta menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Selain itu, terdapat Kementerian Negara. Kementerian Negara dibentuk untuk meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Koordinator memiliki beberapa fungsi, antara lain sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengendalian urusan kementerian, pengelolaan barang daya milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Nah, yang selanjutnya yaitu apa saja sih definisi dari lembaga eksekutif secara mendalam? 1. Lembaga eksekutif merupakan bagian dari trias politika. Apa itu trias politika? Trias politika adalah adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan negara tidak berada di dalam kekuasaan satu tangan. Nah, tugas negara itu digolongkan menjadi 3 macam, yakni ada tugas menentukan peraturan-peraturan hukum, tugas melaksanakan peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan, dan tugas melaksanakan perhubungan dengan negara-negara lain. Ketiga ragam tersebut dikenal dengan trias politika yang berasal dari pendapat John Locke. Dan yang kedua, lembaga eksekutif kekuasaan negara yang menjalankan serta membuat undang-undang atau kebijakan. Yang ketiga, core of government, pusat atau inti pemerintahan. Apa sih inti pemerintahan? Nah, pemerintahan adalah organisasi atau wadah dari orang-orang atau institusi atau lembaga yang menjalankan dan merumuskan kebijakan. Nah, yang selanjutnya ada 2 peran utama lembaga eksekutif.
yaitu sebagai kepala negara, dan yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, pejabat yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan formal dan juru bicara pemerintahan berfungsi menjalankan peran-peran yang bersifat seremonial. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, memimpin dan mengawasi pejabat-pejabat dan agen-agen pemerintahan atau birokrasi yang berfungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya ada fungsi menjadi kepala negara, yaitu ada simbol, ada seremonial, ada pemegang atau pemberi mandat. Apa sih yang dimaksud dengan simbol dalam fungsi kepala negara? Simbol adalah sebagai kepala negara sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. Sedangkan seremonial, kepala negara tidak memiliki hak prerogatif dalam urusan pemerintahan dan legislatif. Sedangkan pemegang atau pemberi mandat merupakan tugas utama dari seorang kepala negara dalam memberikan sebuah perintah pada bawahannya. Yang selanjutnya ada eksekutif sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Bagaimana sih fungsi dari kepala pemerintahan dalam sistem presidensial itu? Yaitu satu, dipimpin oleh presiden. Kedua, bertanggung jawab atas presiden. Ketiga, kepastian waktu pemegang jabatan. Keempat, pemisahan jabatan. Dan kelima, check and balance. Selanjutnya, bagaimana eksekutif sebagai kepala pemerintahan dalam sistem parlementer? Di sini perbedaannya yaitu dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, bertanggung jawab atas parlemen, ketidakpastian pemegang jabatan, fusi jabatan, supremasi parlemen. Dan yang terakhir yaitu adanya tipe utama eksekutif sebagai kepala negara, yaitu adanya monarki keturunan, monarki yang dipilih sebagai simbol, kepala pemerintahan atau presiden, dan kolegial eksekutif. Dalam monarki keturunan biasanya dipakai pada negara-negara yang dapat kita ketahui yaitu Arab Saudi, Belgia, Inggris, dan Jepang. Sedangkan monarki yang dipilih sebagai simbol adalah maksudnya presiden sebagai simbol di negara tersebut. Monarki yang dipilih sebagai simbol digunakan oleh 3 negara yaitu Austria, India, dan Italia. Yang ketiga tadi, kepala pemerintahan atau presiden secara umum saja telah digunakan pada negara kita yaitu Indonesia. Dan yang terakhir, kolegial eksekutif. Contoh ada pada negara Swiss. 7 anggota Federal Council rotasi 1 orang sebagai presiden dalam 1 tahun, yaitu anggota Federal Council dipilih tiap 4 tahun. Contoh lainnya yaitu ada pada negara Uruguay sebelum tahun 1967. 9 anggota atau 6 anggota dari partai politik mayoritas, 3 anggota dari partai politik mayoritas terbesar, yaitu anggotanya ada per 4 tahun. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.